Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala apa kenikmatan, karunia, kebaikan yang ada pada diri kamu, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengawali pembicaraan kita tentang bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di balik musibah ataupun bencana ataupun keadaan-keadaan buruk yang kita alami. Ada sebuah kisah menarik dari seorang ibu yang anaknya mengalami penyakit yang luar biasa, sampai dioperasi radang otak kalau tidak salah, mengalami operasi berkali-kali. Ketika anak itu dibawa ke rumah sakit dan kemudian diperiksa oleh dokter, dokter mengabarkan kepada ibu anak itu, ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu, yang mengantar dan menemani adalah ibunya. Ketika diceritakan keadaan anak itu yang menurut dokter sudah cukup parah dan khawatir kalau dokter tidak berhasil melakukan operasi penyembuhan, sang ibu hanya mengatakan alhamdulillah. Tentu sebagian kita bertanya gitu, anaknya sakit kok malah bilang alhamdulillah, anaknya sedikit harapan untuk bisa sembuh seperti kata dokter itu, kok si ibu malah bilang alhamdulillah. Tapi mari kita coba lanjutkan dulu cerita itu. Mendengar jawaban sang ibu yang hanya sedikit bicara alhamdulillah itu, dokter lalu kembali minta izin kepada ibu dan melanjutkan upaya-upaya penyembuhan sang anak. Ternyata setelah dioperasi perlu waktu kira-kira seminggu, dan mengatakan pada ibunya, mohon maaf ibu, anak ibu harus istirahat kira-kira seminggu di rumah sakit, belum bisa dibawa pulang. Alhamdulillah, kata ibunya pulang dan anaknya dirawat di situ. Sekali-sekali tentu beliau dan keluarga lainnya menjenguk. Tetapi yang ingin kita tekankan di sini adalah sikap dan kata-kata yang terucap dari sang ibu itu, alhamdulillah. Nah, setelah seminggu perkembangannya membaik, tapi ternyata ada penyakit lain gitu. Jadi yang ini penyakit yang satu oleh dokter dinyatakan membaik, ternyata ada penyakit lain yang baru diketahui belakangan. Nah, dokter menyampaikan itu, Bu, alhamdulillah penyakit yang ini anak yang kemarin kami periksa sudah mengalami perbaikan, tapi anak ibu belum sadar karena masih ternyata ada penyakit baru kami temukan. Lagi-lagi sang ibu menjawab alhamdulillah gitu. Dan akhirnya mohon izin lagi, mohon persetujuan orang tua untuk anak itu ditangani lebih lanjut untuk mengobati penyakit yang baru itu. Ibu itu lagi-lagi mengatakan, saya terima dan silakan diperiksa sesuai prosedur rumah sakit. Dan beliau lagi-lagi mengatakan alhamdulillah. Dokter sampai di sini semakin heran. Ini kok sudah dikabari anaknya punya penyakit baru, ditemukan penyakit baru dan masih harus dirawat lagi, mungkin saja dioperasi lagi, dia tetap masih mengatakan alhamdulillah. Dan begitu seterusnya sampai kira-kira memakan waktu 2-3 bulan. Ketika disampaikan kepada sang ibu mengenai perkembangan anak itu yang terkadang membaik lalu kembali memburuk, dan selama masa 3 bulan itu si anak masih tidak sadarkan diri, ternyata jawaban sang ibu hanya sedikit sekali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ada satu peristiwa yang menarik juga di dalam bilik, di dalam kamar di mana anak itu dirawat, itu ada orang lain, pasien lain yang ketika sang ibu pada suatu waktu berada di situ menjenguk anaknya, ini setelah masa 2 bulan lebih, itu pasien yang
ranjang sebelah itu berteriak dengan sangat keras, histeris. Ya minta dibantu, dokter bagaimana ini keadaan aku, dan kemudian keluarganya pun sama-sama teriak, bagaimana ini. Dokternya sampai hampir marah-marah, mengatakan kepada pasien dan keluarganya, ibu baru seminggu ada di sini, sudah berteriak-teriak seperti itu. Coba bandingkan dengan ibu ini yang anaknya sudah 3 bulan, dia tetap mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi-lagi pada saat seperti ini, sang ibu mengatakan kepada dokter pernyataan yang sangat menyentuh, biarkan dia tidak sadar. Artinya orang yang teriak itu orang sakit yang tidak sadar. Orang tidak sadar tentu saja bisa teriak apa saja. Maksudnya dokter jangan marah gara-gara pasien yang berteriak itu, yang mengatakan oh ini itu segala macam, karena si pasien tidak sadar. Justru kita-kita yang sadar ini selalu menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, menariknya setelah sekian lama proses penyembuhan itu, ternyata penyakit si anak itu berhasil disembuhkan. Ini kalau kata dokter, menurut hitung-hitungan saya itu tidak mungkin disembuhkan. Saya sendiri baru mengalami kasus ini sekarang. Tapi saya sangat yakin bahwa kesembuhan anak ini didorong oleh doa dan rasa syukur ibunya yang selalu menerima keadaan dengan baik. Nah, ini artinya apa sekarang pada masa kita sekarang pun, kita jangan pernah bosan mengucapkan alhamdulillah. Walaupun ada keluarga kita yang menjadi korban gempa bumi, barangkali ada korban pesawat jatuh, ada yang menjadi korban tanah longsor, kehilangan rumah, kehilangan macam-macam, tetap kita harus mengatakan alhamdulillah, karena di balik itu ada kenikmatan, dan justru dengan alhamdulillah itu Allah memberi nikmat yang baru. Oh, ternyata engkau tetap bersyukur, aku coba dengan keadaan apapun engkau tetap bersyukur, aku beri lagi kenikmatan. Saya kira itu kunci menghadapi, salah satu kunci menghadapi cobaan, supaya kita tetap mendapat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.